Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadatul Aisy dari kelas 10 MIPA 3 dan saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya dengan langkah metode ilmiah tentang penelitian pertumbuhan kacang hijau. Yang perlu dilakukan dalam melakukan eksperimen adalah pemilihan masalah. Sebelum melakukan suatu penelitian, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Untuk pemilihan masalahnya yaitu pengaruh bibit tanaman kacang hijau yang dirawat dengan baik dan sama sekali tidak dirawat, serta pengaruh cahaya matahari pada tanaman kacang hijau. Kedua yaitu perumusan masalah. Untuk perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik, dapat dituliskan dalam kalimat tanya seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk perumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana keadaan bibit tanaman kacang hijau yang dirawat dengan baik dan bagaimana keadaan tanaman kacang hijau yang sama sekali tidak dirawat. Kedua, apakah cahaya matahari berpengaruh pada tanaman kacang hijau? Ketiga, bagaimana keadaan tanaman kacang hijau yang diberi cahaya matahari dan keadaan tanaman kacang hijau yang tidak diberi cahaya matahari. Tiga, yaitu observasi, mengamati tanaman kacang hijau yang akan diuji setiap hari. Keempat, yaitu hipotesis. Perlu diketahui, hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesisnya yaitu mungkin tanaman kacang hijau akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik dan mendapat cahaya matahari yang cukup, dan mungkin tanaman kacang hijau yang tidak dirawat dan tidak terkena matahari akan layu. Kelima, yaitu eksperimen. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui perbedaan tanaman kacang hijau yang dirawat dan sama sekali tidak dirawat, serta untuk mengetahui berapa besar pengaruh cahaya matahari pada tanaman kacang hijau. Alat dan bahan untuk melakukan eksperimen yaitu 2 buah polybag ukuran sama, 2 bibit tanaman kacang hijau, tanah, air, pupuk, serta penggaris untuk mengukur. Perlu diketahui, variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah. Kemudian untuk variabelnya terdapat variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Untuk variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya matahari pada tempat. Dan variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya adalah panjang batang kacang hijau, warna daun, keadaan batang kacang hijau. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Untuk variabel kontrolnya yaitu polybag, jumlah air, ukuran, kualitas tanaman kacang hijau. Kemudian untuk langkah kerjanya, pertama, isi polybag 1 dengan tanah, bibit tanaman kacang hijau, dan diberi pupuk. Untuk pemberian pupuk, larutkan pupuk dalam segelas air dan aduk hingga rata. Kemudian siram pada tanaman 1. Letakkan polybag 1 pada tempat yang berintensitas cahayanya tinggi. Kedua, isi polybag 2 dengan tanah, bibit tanaman kacang hijau, diberi air tanpa diberi pupuk. Letakkan polybag 2 pada tempat yang berintensitas cahayanya rendah. Ketiga, sirami kedua tanaman secara teratur dengan air setiap hari. Keempat, selalu amati bibit tanaman kacang hijau dalam polybag 1 dan polybag 2 setiap hari. Amati daun dan batangnya serta tinggi tanaman tersebut. Ukur panjang kedua tanaman tersebut setiap hari menggunakan penggaris.
Untuk analisis data ukuran pada batang tanaman 1 pada hari pertama belum tumbuh dan hari kedua berukuran 1 cm, hari ketiga berukuran 2,5 cm, hari keempat berukuran 3,5 cm, hari kelima berukuran 3,5 cm, hari keenam berukuran 4,7 cm, hari ketujuh berukuran 5 cm, hari ke-8 5,3 cm, hari ke-9 5,8 cm, hari ke-10 6,3 cm, hari ke-11 6,7 cm, hari ke-12 6,9 cm, dan hari ke-13 berukuran 7 cm. Untuk ukuran pada batang tanaman 2 pada hari pertama belum tumbuh, hari kedua belum tumbuh, dan hari ketiga berukuran 0,1 cm, hari keempat 0,5 cm, hari kelima berukuran 1 cm, hari keenam berukuran 1,5 cm, hari ketujuh berukuran 2,4 cm, hari ke-8 2,7 cm, hari ke-9 2,9 cm, hari ke-10 berukuran 3,2 cm, hari ke-11 berukuran 3,5 cm, hari ke-12 berukuran 3,7 cm, hari ke-13 berukuran 3,8 cm, dan hari ke-14 berukuran 5 cm. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu keadaan tanaman kacang hijau yang dirawat dengan baik memiliki pertumbuhan lebih cepat karena terkena cahaya matahari yang cukup, sedangkan untuk tanaman yang tidak terkena cahaya matahari memiliki pertumbuhan yang lambat. Kedua, keadaan warna daun yang terkena cahaya matahari lebih segar dibandingkan yang tidak terkena cahaya matahari. Ketiga, tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari menghasilkan batang yang kokoh dan tumbuh subur, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari menghasilkan tanaman yang layu dan tidak subur. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.